Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik juga ternyata begitu kan. Polemik Stadion JIS dirombak Sudirman Said. Apa karena yang bangun Anies Baswedan? Di satu sisi bisa saja seperti itu begitu kan. Kenapa setiap pembangunan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu selalu salah di mata lawan-lawan mereka begitu kan? Kenapa begitu kan? Bukankah anak bangsa ini adalah memberikan prioritas utama begitu untuk perubahan untuk bangsa kita begitu kan? Demokrasi modern mengajarkan seperti itu begitu ya. Bagaimana ya berkembang secara kelanjutan begitu ya. Artinya di tahun 2030 ya, tahun 2030 itu bersaing ketat bagaimana negara-negara yang lain untuk memajukan bersama-sama begitu. Tetapi kok Indonesia kok seperti ini begitu kan? Rakyatnya sudah disekat seperti itu, harus memilih si A, si B dan si C begitu kan. Buzzer dipelihara begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau tidak suka begitu kan, kenapa harus mempolarisasi yang kita bangun begitu kan? Jadi artinya kalau JIS ini dirombak ya silahkan, karena JIS itu adalah punya rakyat di situ begitu kan. Tapi perlu diingat ya, kenapa seolah-olah vendornya ini ya melangkahi dari FIFA begitu kan. FIFA masih belum jelas ya datang ke Indonesia lalu kemudian menyurvei JIS begitu kan. Ya sebelum diajukan ya ajukan saja. Kalau memang JIS itu tidak layak nanti kan bisa diperbaiki begitu kan. Seolah-olah sudah diketahui di situ begitu kan. Ya apakah ini terkait dengan bisnis atau apa begitu kan. Jadi hal-hal inilah yang kemudian masyarakat kan sudah tahu mana yang bisnis, mana yang politisasi, mana yang menjadi panggung politik begitu kan. Kan bisa saja seperti itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya. Polemik stadion dirombak, Sudirman Said mengatakan apa karena yang bangun itu adalah Anies Baswedan. Betul di satu sisi begitu kan. Coba ya Pak Ganjar yang bangun. Semuanya beres begitu kan di situ. Masuk tahun pemilu ya, semoga suka situ-situ ya. Suka sikut-sikutnya. Gini aja udah pindah ke Saranjana aja ya. Dari 22 ini kan seolah-olah heboh begitu kan. Padahal yang bertanding itu U17 di situ begitu ya. Oke lah, menjadi pelayanan itu adalah menjadi pelayanan terbaik begitu kan. Tetapi di satu sisi kalau ini seperti ini terus menjadi polarisasi begitu kan. Menjadi satu asumsi orang, maka bisa saja FIFA itu akan membatalkan ya perhelatan sepak bola ini begitu kan ya. Karena pada hakikatnya Indonesia kan sekemarin sudah gagal akibat Pak Ganjar begitu di situ, begitu gagal lagi begitu kan. Apakah sekarang akan gagal kedua kalinya begitu? Kita lihat saja begitu kan. Saya bermimpi ya ada sekumpulan orang-orang iri dengki, nggak punya prestasi, sedang ribut masalah rumput. Ya, pada akhirnya kita tahu sendiri publik kan sudah yang menentukan ini semua begitu kan. Ya, apakah ini terkait dengan adanya bisnis atau apa begitu kan? Kita lihat saja begitu ya. Ya semuanya kan bisnis to bisnis ya. Ya kalau seperti itu enak begitu kan. Ada bisnis, politisasi, panggung politik di situ begitu kan. Itu kan sudah detik-detik pemilu biasa seperti itu begitu kan. Tetapi masyarakat kan sudah cerdas hari ini. 2 menteri 1 PLT gubernur cuma sibuk ngurusin rumput, parah ini. Woi ya, daripada ganti rumput mending ganti presiden. Ini kritikan dari netizen begitu ya. Yang dibangun tukang ya sudah pasti mereka cuma orang-orang yang sakit hati terhadap pencapaian Anies Baswedan ya. Apa yang dibanggakan dari Anies? Ya kita bangga sebagai rakyat Indonesia daripada Anda tidak punya apa-apa lalu kemudian menyalahkan orang, mengkritik orang. Kan begitu logika kita begitu. Jadi kalau kita punya pemikiran satu begitu kan ya untuk membangun bangsa bersama-sama begitu. Ini kita tunjukkan bahwa di tahun 2030 begitu kan masyarakat Indonesia sejahtera, terus kemudian bangsa kita maju begitu. Kalau Anda yang berpikiran seperti itu, ngapain kita harus sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah maju begitu. Apalagi dalam sepak bola ini begitu kan. Banyak yang kemudian dipolitisasi begitu. Bahkan ini yang bangun asal-asalan masalahnya itu cover doang bagus, isinya bermasalah. Yang bermasalah dalam apa begitu kan? Apakah sudah menginjakkan kaki di situ begitu kan ya? Itu lihat saja di situ begitu. Sangat disayangkan memang orang-orang yang kemudian dungu begitu kan, menyalahkan orang lain ya di seperti itu begitu kan ya. Komentar-komentar peracebong nimbrung di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen begitu ya. Saya bacakan terlebih dahulu beritanya.
Polemik stadion di JIS dirombak, Sudirman Said mengatakan apa karena Anies Baswedan yang bangun. Bisa saja begitu kan ini. Anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said turut heran ya terkait dengan rencana perombakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terhadap Jakarta International Stadium JIS jelang pertandingan Piala Dunia U17. Dia menilai bahwa pemerintah tengah mencari kesalahan dari pembangunan stadion sepak bola itu. Bahkan ya, kok pemerintah pusat seperti terus mencari-cari kekurangan masyarakat. Pasti ya memiliki pertanyaan yang sama. Apa salahnya mengakui ada karya anak bangsa yang bermutu tinggi, ujar Sudirman Said dalam keterangannya. Bahkan Sudirman pun mengatakan bahwa sebelumnya stadion itu pun sempat menuai berbagai pujian karena pembangunan, namun kini justru menjadi polemik hingga ingin direnovasi jelang Piala Dunia U17 di Indonesia. Bahkan persepsi demikian atau mau tidak mau terbentuk karena sudah didahului ya dengan berbagai peristiwa yang sejenis seperti yang terjadi pada Formula E ya semasa Anies ya yang dipersulit, dikritik dan tidak diberi dukungan sponsor. Namun begitu Anies selesai menjabat menjadi program yang diminati banyak pihak dan banjir sponsor. Betul begitu kan? Saat Formula E saja begitu, dari BUMN tidak ada sponsor sama sekali begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya kan sudah tahu kalau sudah punya sponsor dan sebagainya di situ begitu ya. Terus kemudian sekarang ya gimana perhelatan itu? Ada sepak bola juga begitu kan. Lalu kemudian dicuci akhirnya apa begitu ya? Diklaim sana sini begitu kan. Itulah ya watak-watak yang kemudian ya yang tidak punya prestasi apa-apa di situ, lalu kemudian klaim sana-sini begitu kan. Bahkan setelah itu dia pun bertanya mengapa demikian. Pasalnya sejumlah lembaga profesi dan pesepak bola internasional yang memberikan apresiasi kepada kualitas stadion JIS. Tak hanya itu, Formula E ya hingga jalur pesepeda juga menjadi sorotan belakangan ini. Ya, pada hakikatnya kenapa Anies Baswedan yang selalu disalahkan begitu? Ada apa begitu kan? Itulah yang kemudian kenapa orang-orang di luar sana polarisasi yang dibangun, bulian ya yang dibangun kepada Anies Baswedan. Karena satu, karena dirinya tidak punya prestasi, yang kedua hanya mengkritik, bisa menyalahkan begitu kan. Itulah kenapa kita tidak bersaing dengan secara gagasan secara baik. Ya karena tidak punya kemampuan itu begitu. Bahkan ya juga cerita ya sodetan ya Kali Ciliwung ya juga yang mengada-ngada. Semuanya bukan didasari argumen teknis dan profesional, tetapi didasari perspektif politik kata dia. Bahkan ya di satu sisi dia mengatakan bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan salah semua begitu kan. Kenapa ada orang-orang mengatakan seperti itu? Bukankah ini adalah anak karya anak bangsa begitu kan? Ia pun menegaskan bahwa apa ya karena semua fasilitas dibangun oleh Anies Baswedan. Kendati demikian, Sudirman Said pasrah dan lebih memilih untuk FIFA yang menilai ini semua. Apakah karena JIS yang membangun Anies lantas dipermasalahkan? Mengapa tidak dipermasalahkan stadion-stadion yang lain? Apakah JIS sedemikian bermasalah sehingga tidak layak diajukan sebagai salah satu venue? Ini kan artinya begini ya. Direnovasi dulu mungkin ya. Setelah FIFA mengatakan wah ini baik ya, orang akan berspekulasi wah ini kan JIS tidak baik begitu kan. Setelah datang vendor ini begitu, vendor itu begitu kan, lalu kemudian menjadi layak, pasti suatu saat nanti pasti mengatakan seperti itu begitu kan. Kalau menurut saya pribadi lebih baik jangan dipakai saja JIS kalau hanya dibuat sebagai ya bisnis ya, politisasi dan panggung politik begitu kan. Ya mending jangan dipakai saja begitu kan. Sangat disayangkan sekali orang-orang yang kemudian berpikir seperti itu begitu kan. Jadi kita heran ya kenapa Erick Thohir bisa melakukan itu begitu kan. Seolah-olah media dipanggil seperti itu begitu. Kalau mau dipakai silahkan, kalau diperbaiki silahkan. Karena itu punya hak begitu kan. Itu punya rakyat Indonesia begitu. Bahkan ya sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perubahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ya. Bahkan peminjaman tersebut dalam rangka perbaikan dan persiapan untuk penggelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Pria yang diakrab Pak Bas ini mengatakan ada beberapa fokus utama yang menjadi penting dalam perbaikan kawasan JIS, terutama rumput yang ada di lapangan. Basuki mengatakan rumput di lapangan JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Oleh sebab itu, rumput dalam lapangan JIS akan diganti agar memenuhi standar. Bahkan Iwan mengatakan ya kondisi rumput di berbagai stadion telah dievaluasi oleh ahlinya sebagai rumput-rumput yang tidak memenuhi standar itu akan diperbaiki. Katanya begitu ya. Jadi kenapa yang paling heboh itu adalah JIS begitu? Ada apa begitu kan? Sangat disayangkan memang ya orang-orang yang kemudian klaim sana padahal ini bukan ahlinya sana sini begitu ya.
Oleh sebab itu rumput di lapangan JIS akan diganti semua ya. Pembenahan rumput di lapangan JIS sangat penting diperbaiki agar stadion dapat digunakan 3 bulan ke depan ya. 3 bulan ke depan itu dalam anggaran 6 miliar itu baru ya, kalau rusak diganti, kalau rusak diganti. Itu tidak permanen di situ. Bisa saja satu pertandingan itu diganti lagi begitu kan ya. Ya, karena pada akhirnya apa yang dilakukan sekarang ini kan tidak tahan begitu. Berbeda dengan hybrid di situ begitu ya. Ini sangat disayangkan begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.